siapa yang mendengarkan pembicaraan sejumlah orang, sementara orang yang didengarkan itu tidak suka dia mendengarkannya, akan dituangkan timah hitam ke dalam telinganya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Siapa orang yang diberikan hidayah oleh Allah, dia tidak akan pernah sesat. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Tetapi siapa orang yang disesatkan oleh Allah, tidak ada lagi hidayah baginya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'in wattabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Fayal muslimuna wal muslimat, usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah, semoga Allah menyayangi Bapak Ibu sekalian, wa athabakumullah, semoga Allah memberikan ganjaran pahala bagi Bapak Ibu sekalian dan bagi kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah, syukur yang dimulai dengan hati karena iman, lalu kemudian ditasdikkan apa yang ada di dalam hati kalbu itu kita buktikan dengan kalimat melalui lisan, alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu kemudian syukur itu dilanjutkan dengan amal-amal organ tubuh kita. Para ahli jiwa, ahli sufi mengatakan syukurnya kepala adalah berpikir yang baik-baik, bersyukurnya mata melihat, memandang yang baik-baik, bersyukurnya telinga mendengar yang baik-baik, bersyukurnya mulut berkata yang baik-baik, memakan, meminum yang baik-baik, bersyukurnya hati bersangka yang baik-baik, bersyukurnya tangan punya profesi yang baik-baik, bersyukurnya tangan kita tidak terkena memukul, membunuh orang lain, bersyukurnya kaki melangkah dalam kehidupan yang baik-baik. Insya Allah dengan syukur dalam hati, syukur dalam perbuatan, dan syukur melalui organ-organ yang terstruktur dalam kehidupan kita, maka nikmat dan rezeki yang Allah berikan akan terus bertambah dan bertambah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah, semakin banyak amalan-amalan, tampilan-tampilan organ tubuh, tampilan-tampilan hati kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Itulah bukti kita mencintai, itulah bukti kita umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-ibu sekalian, kajian kita malam ini adalah kita beri judul awas tajassus. Awas tajassus. Pernah dengar Bu? Tajassus. Lah, belum. Ibu, bapak lah. Awas tajassus. Nanti kalau dijelaskan,
Sebagai pengantar, mestinya orang Islam itu tidak melakukan tajassus. Karena kata Allah, sesungguhnya muslim itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang muslim, orang-orang muttaqin itu ikhwah, bersaudara. Kalau kita bersaudara, kata Allah, fa aslih, maka solehkanlah, baikkanlah, perbaikilah baina akhwaikum, sesama saudara kalian. Jadi apa buktinya kita ini bersaudara? Kita saling mensolehkan diri dan mensolehkan tasolih. Dalam bahasa lain, ayat lain, tawasaw. Yang lebih hebat lagi adalah tasolih, saling kita mensolehkan diri dan tentu mensolehkan saudara-saudara kita. Sebagai bukti kita ini adalah bersaudara. Kalau begitu, apa itu tajassus? Sesungguhnya tajassus ini ada dalam ayat Al-Quran, cuma karena tidak didalami kita sering baca. Kata tajassus diambil dari kata al-jassu. Apa artinya al-jassu? Al-jassu itu artinya mencari atau menyelidiki. Mencari atau menyelidiki. Lalu kemudian kata al-tajassus berarti mencari, menyelidiki perkara-perkara yang tersembunyi. Biasanya menyelidiki, mencari perkara-perkara yang tersembunyi ini biasanya hal-hal yang buruk tentang orang lain. Kalau begitu, apa itu tajassus? Tajassus adalah usaha seseorang atau sekelompok orang untuk mencari, untuk menyelidiki kesalahan, kekurangan, aib orang lain yang sebenarnya aib, kesalahan itu tersembunyi, tetapi sengaja dicari. Bapak sekalian, sebelum kita lihat beberapa dalil tentang larangan tajassus ini sebagai improvisasi, di negara kita pada masa Orla, kita ini masuk sejarah buram Nasakom, nasionalis, agama komunis. Kalau kita baca bukunya Cindy Adam, teman Amerikanya Bung Karno, yang waktu Orde Baru buku ini dilarang beredar, dia mengatakan di sana, yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, sebenarnya Nasakom tidak diinginkan oleh Soekarno. Tetapi ada apa gerangan? Bapak sekalian, saya lupa apakah pernah kita sampaikan. Ini hubungannya dengan tajassus ini. Pada tahun ini hubungannya dengan komunis. Tahun 1948 komunis kan sudah ada di Madiun. Kalah 1948. Komunis tentu teori Machiavellis. Bagaimana caranya agar komunis bisa masuk ke Indonesia? Kalau dihantam agamanya, orang-orang Indonesia itu mayoritas muslim, mati pun mereka mau kalau diganggu agama. Gimana caranya agar tidak menyentuh perasaan spiritual, emosional keagamaan Indonesia, tapi komunis bisa masuk? Maka masuklah ilmu tajassus. Bagaimana itu? Mereka perhatikan tokoh sentral Indonesia pada situ, suka tidak suka kita akui sejarah adalah Soekarno, yang hampir menjadi presiden seumur hidup, hampir ya. Lalu kemudian mereka perhatikan apa kekurangan, nah itu dia, apa kekurangan, aib, auratnya Soekarno ini apa?
Nanti silakan dibaca buku dalam buku Cindy Adam, beliau mengatakan Soekarno is my friend. Orang-orang politik mengatakan Indonesia ini, presiden kita ini punya beberapa karakter. Soekarno dikatakan seniman, Soeharto dikatakan hartawan, Habibie dikatakan ilmuwan. Siapa setelah itu? Gus Dur. Gus Dur dikatakan budayawan. Siapa lagi, Pak? Megawati, enggak tahu mau apa gelarnya itu. Ini bukan kata saya, ini katakan orang politik ini. Istilah-istilah orang politik termasuk di kampus yang mengajar sosiologi hukum. Ini melihatnya waktu menjabat. Soekarno dibilang orang yang suka diam. Apa namanya itu? Diam aja dia. Nah, itu yang terkenal. Bukan bisuan, bukan bisuan. Sampai yang tiga ini yang terkenal itu. Kembali ke tadi, ini kan Soekarno ini diakui seniman. Kalau kita baca biografi Soekarno ini, beliau suka foto-foto, tetapi yang bisa titik masuk PKI dalam rangka Tajasus ini, Soekarno ini kita silakan baca, Pak, banyak, tidak bisa dipungkiri ini. Soekarno ini pantang, mohon maaf, melihat wanita yang cantik. Pantang bagi dia itu, Pak. Kalau dalam buku itu dikatakan pantang bagi dia melihat jidat yang mulus, yang clean. Begitu bahasa di buku itu. Maka kemanapun Soekarno pergi, tertarik pada wanita, dia sampaikan kepada ajudan, aku suka wanita itu. Kan banyak ya, orang Amerika istrinya ada, orang Jepang ada, Indonesia sendiri, berapa orang, dari Inggit, dari Fatmawati, dari Sutarsi, banyak sekali. Dalam buku itu, Soekarno pernah beristri 17 orang. Buku itu ya. Ya, terserah sejarah itu kan. Singgi banyak sekali. Dan itu hebatnya, setiap wanita yang dia lamar tidak ada yang menolak, Pak. Itu persoalannya. Ya, gagah, perkasa, orang berpengaruh di dunia, presiden. Ibu-ibu mungkin kalau dilamar mau juga itu kalau waktunya Soekarno dulu itu. Bercanda, bergurau ya kan. Itu mengatakan hebatnya tak ada satu wanita pun, bahkan umur Dewi itu kan jauh, Dewi yang orang Jepang, jauh dia betul. Tidak ada yang menolak lamarannya. Nah, inilah, dari sinilah aibnya Soekarno dicari orang komunis. Suatu saat, karena inilah titik lemahnya, kita semua punya titik lemah. Tak satu pun di antara kita yang tidak punya titik lemah. Satu saat komunis tertengah dengan RRC-nya waktu itu ya, diundanglah Soekarno, sudah tahu nih titik lemahnya, diundanglah Soekarno dengan alasan peningkatan bilateral antara dua negara ke Cina. Tetapi karena kelemahannya ini, mohon maaf Bapak sekalian, saya baca buku sejarah dan kita semua tidak bisa memungkiri adanya Nasakom di Indonesia. Yang kita benci itu karena secara filosofis, secara sosiologis, secara teologis tidak mungkin bertemu komunis dengan agama. Karena komunis tidak mengaku Allah, tidak mengaku Tuhan, agama sangat mengagungkan mengakui Tuhan. Tidak mungkin dua ketemu. Kalau komunis dengan sosialis, Nasakom, nasionalis masih mau ketemu. Tapi tidak mungkin komunis. Tapi itu real di Indonesia dalam sejarah buruk Indonesia. Datang ke sana, ke Peking. Di sana bisa disediakan wanita-wanita cantik komunis dengan catatan, wahai wanita-wanita cantik, kalau nanti mata Soekarno tertuju padamu, tolong perhatikan, kalau mata Soekarno tertuju padamu, kau harus beraksi lembut untuk menundukkan matanya. Ini Pak kelemahan kita tuh. Jadi kalau orang mencari kelemahan kita, habis kita ini. Biasanya, ini maka saya kasih judul ini, awas tajassus. Ternyata terjadilah Bapak sekalian. Ada seorang gadis, tentu cantiklah pilihan, karena orang komunis ini targetnya bisa mengkomuniskan orang, sama dengan kita bisa mengislamkan orang.
Itu prestasi luar biasa. Maka mati-matian juga mereka untuk masuk Komunis Indonesia. Singkat cerita, ada ternyata kemudian laporlah ini bahwa dia sering dicuri pandang sama Presiden Indonesia itu. Saya tidak berani mengatakan ini kalau sudah dalam buku. Nanti kalau dituntut, saya kan punya buku, silakan. Maka buku ini dilarang beredar dulu untuk Orda. Singkat cerita, wanita ini didatangkan kembali dan lain sebagainya. Akhirnya saya singkatkan cerita, terjebaklah Soekarno dalam sebuah cinta wanita komunis. Singkat cerita, telah terjadi sesuatu, itu bahasa saya, nanti, karena ini siaran juga ya, ini langsung enggak? Langsung, harus dipertanggungjawabkan secara akademik. Nah, kemudian, setelah itu, ditawarkanlah, kami komunis mau masuk ke Indonesia. Tetap Soekarno mengatakan, tidak mungkin komunis bisa masuk ke Indonesia. Rakyat Indonesia itu religius, sangat fanatis terhadap agama. Walaupun dia tidak sholat, kalau diganggu, angkat perang gitu. Dari dulu memang itu jawabannya Soekarno, keras. Kalau soal, kan agamanya kuat juga sebenarnya Soekarno ini. Nah, kalau tidak boleh, ini akan kami sebar ke seluruh dunia. Disitulah Pak tajassusnya itu, jebakannya itu dalam bahasa apa ya, silakanlah masuk ke Indonesia. Maka ini panjang ceritanya, terbentuklah nasionalis agamis komunis, Nasakom, yang sungguh sebenarnya tidak diinginkan Soekarno pada saat itu. Tetapi aibnya dicari-cari, tajassus namanya. Kita aman sekarang. Ketika kita dicari-cari orang, kelemahan kita, aib kita pasti ketemu. Dan itu bisa kita hancur. Saya juga punya disampaikan dosen kita dulu, hati-hati dalam buat disertasi, skripsi dan tesis. Ketika seorang sudah punya gelar S1, S2, S3 menjadi pimpinan puncak, akan dicari betul di mana kekurangannya, termasuk kalau skripsimu, tesismu, disertasimu plagiat. Ketika kau dalam puncak, orang akan mencari, ini tesisnya gimana misalnya. Maka diceritakan sama kita, ada seorang rektor, profesor, doktor, karena dia ada persaingan untuk jadi rektor, dicari, ternyata ketemulah kalau disertasinya itu adalah milik mahasiswanya 3 orang, digabungkan, sehingga kemudian dilaporkan, maka berarti disertasinya tidak sah, cabut gelar doktornya, karena syarat jadi profesor harus doktor, cabut gelar profesornya, kemudian mundur dari rektornya. Itulah kalau orang mencari. Karena itu sengaja kita kasih judul, hati-hati terhadap tajassus. Mari kita lihat di dalam Al-Quran tentang tajassus ini. Pertama, ada di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Ini yang sering dibaca para imam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ada tajassus ini. Mari kita lihat. Wahai orang-orang beriman, jauhilah kalian itu dari kebanyakan curiga. Karena sebagian besar dari sangka curiga itu adalah dosa. Quran mengatakan sebagian besar, tidak semua. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Tajassus, janganlah mencari-cari keburukan orang, pasti ketemu. Dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya sesudah yang saudaranya yang sudah mayit?
Yang sudah mati, sudah meninggal, tentulah kamu merasa jijik kepadanya, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah penerima taubat lagi Maha Penyayang. Al-Hujurat ayat 12. Al-Hujurat ayat 12 ini, kalau kita bahas nanti panjang, di sana dikatakan sesungguhnya hobi, kebiasaan mencari aib, kekurangan orang disamakan oleh Allah dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Jijik bukan? Fakarihtumu, kan jijik kalian, kata Allah. Jadi sebenarnya ketika kita mencari, kalau terungkap sendiri itu urusan dia lah itu. Yang jadi masalah kita cari-cari, ya pasti ketemulah. Habibullah dicari-cari pasti ketemu. Dan ini kejahatan, kita ingatkan, karena ini sudah masuk tahun mencari-cari. Ini sudah mulai, DCT sudah ditetapkan. Maka waspadalah terhadap tajassus. Kita dengar kisah ini kalau saya mudah-mudahan tidak betul gitu. Betul Ustaz gini, mudah-mudahan bertaubat gitu aja. Sekarang kita lihat dalil yang lain. Sebelumnya Imam Ibnu Jarir menafsirkan tajassasu wala tajassasu, itu artinya kalian jangan mencari-cari aib satu sama lain dengan cara menyelidiki rahasianya dengan tujuan menampakkan aibnya. Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu, tujuannya agar terungkap kekurangannya itu. Ingat, ada cara-cara mencari-cari, meneliti. Tujuannya bukan mencari kebenaran, tapi untuk menghancurkan seseorang. Kemudian Ibnu Abbas menafsirkan wala tajassasu itu, beliau katakan Allah melarang orang mukmin mencari-cari aib orang mukmin yang lain. Ini juga sesuai dengan hadis riwayat At-Tabrani. Jadi kata kunci di sini adalah tentu dosa besar. Yang kedua, sesungguhnya kalau itu kita suka, sesungguhnya kita sedang berproses atau sedang memakan bangkai. Bukan bangkai ikan, itu halal. Bukan bangkai capung, itu halal. Tapi bangkai manusia, yang manusia itu juga keluarga kita sendiri, lalu kita makan. Silahkan kalau itu enak. Lalu kemudian ada Imam Al-Baghawi mengatakan, menafsirkan wala tajassasu itu, beliau katakan Allah melarang seseorang mencari urusan-urusan manusia yang tidak terlihat, lalu menyingkap aurat-auratnya sehingga tidak memperhatikan perkara yang telah Allah tutupi. Nah, sekalian, jadi sebenarnya kita kan semua punya aib ini. Atau ada di antara kita tidak punya aib? Kalau ada, dia bohong. Aib kita ini ditutupi oleh Allah. Maka ketika aib seseorang muslim ditutup oleh Allah, jangan ungkapkan aib itu. Jangan bongkar aib itu. Nah, nanti akan ada hadis kalau kita membongkar aib biasanya aksi reaksi. Innallaha fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Sesungguhnya Allah akan menutup aib seseorang ketika seseorang itu juga menutup aib saudaranya. Jadi kita perhatikan ini, sesungguhnya aib orang mukmin itu dijaga, ditutup oleh Allah. Jangan kita buka aib yang ditutup oleh Allah itu sesama muslim. Yang tertutup lah ya. Kalau orang kemudian secara ada namanya muzaharah, kecuali orang yang nyata-nyata melakukan dosa, itu urusan dia. Kita tidak mengungkap, dia sendiri yang mempamerkan, namanya muzaharah, bangga menunjukkan kemaksiatan. Itu beda, tapi ini yang tertutup. Kita lihat ayat lain yang tentang tajassus ini di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ismam mubina. Orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul dosa yang besar, kebohongan yang besar, dan dosa yang nyata. Diulangi ini, jadi menyakiti orang-orang mukmin dengan tajassus, sesungguhnya kita sedang menyakiti orang-orang mukmin lainnya, dan itu kata Allah dosa besar, kebohongan besar, dan dosa yang nyata. Paling indah oleh setan kita mengatakan sesuatu kepada orang mukmin, padahal kata Allah dia tidak melakukannya. Paling enak kita merasa ada kenyamanan karena kipasan kompor setan iblis, baik setan jin maupun setan manusia maupun setan iblis. Kita begitu ada kepuasan maya. Kepuasan maya itu bukan kepuasan konkret. Ketika kita mengungkap, meneliti, lalu kemudian orang itu terpukul, maka sebenarnya kata Allah kita sedang menyakiti saudara kita. Tentu itu dosa besar, dan itu adalah kebohongan besar, dan itu adalah dosa yang nyata. Kita lihat lagi sebelumnya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, tajassus itu menyakitkan. Tajassus itu menyakitkan. Orang yang dicari-cari kesalahannya merasa tersakiti dengannya. Tajassus itu, kata Syekh Ibnu Utsaimin, tajassus itu menyebabkan kebencian dan permusuhan serta mengakibatkan seseorang telah membebani dirinya sendiri dengan sesuatu yang bukan menjadi kewajibannya. Ketika kita mentajassus orang, kemudian orang tersakiti, kata Syekh Ibnu Utsaimin, sebenarnya ketika orang itu terpukul, kita sedang menyiksa diri sendiri. Jadi ketika ada setan dari 7 arah angin itu memperdaya kita lalu berhasil, orang kemudian tersakiti karena tajassus itu, kata Allah sebenarnya kita juga sedang menyakiti diri sendiri. Pasti menyesal, gara-gara saya dia menjadi begitu, gara-gara saya dia menjadi begitu. Kasihan suaminya, kasihan istrinya, kasihan anak-anaknya, kasihan. Ada apa sakit hati yang gara-gara saya. Ini tajassus lah ya. Kalau cuma kita mendengar tentu tidak tajassus, itu terbongkar sendiri. Lagi ada di dalam Quran surah At-Taubah ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law kharaju fikum ma zadukum illa khabala wala wad'u khilalakum liyabghunakum alfitnah wa fikum samma'una lahum wallahu alimun bizzalimin. Jika mereka berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak menambah kamu selain kerusakan belaka, dan tentu mereka akan bergegas maju ke muka di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di antara kamu, sedang di antara kamu ada orang-orang yang suka mendengarkan perkataan mereka, dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Perhatikan, dalam kali ini ceritakan orang munafik ini. Ceritain contoh topik, akan ada orang yang bersifat tajassus, masuk barisan organisasi, masuk barisan komunitas,
sebenarnya dia cuma menguping apa yang ada pada orang ini, pada kelompok ini, lalu kemudian akan dia ungkap, sementara kawan-kawannya betul-betul berjuang menegakkan kalimat-kalimat Allah. Waspada orang seperti ini, biasanya dia selalu senyum ke sini, senyum ke sana. Tetapi ketika orang ini mengatakan dia kokoh dengan pendiriannya, inilah yang sebenarnya bukan orang tajassus. Ini Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Imam Mujahid berkata, maknanya di antara kalian ada orang-orang yang menyukai mereka, orang munafik, menyampaikan kepada mereka apa yang dia dengar dari kalian. Orang-orang inilah para jasus. Para jasus, kata Imam Mujahid. Jadi apa realitas kehidupan kita sekarang? Ada orang datang ke kita, Pak, Bu, orang itu gini. Senang kita itu. Tahukah kita ketika sudah tidak berada di tempat kita, dia juga akan ngomong ke sana bahwa kita begini. Kata Allah, ada orang yang kalian suka seperti itu, tapi sebenarnya orang itu juga sedang mengimpokan keburukan-keburukan kita ke kelompok yang lain. Kalau ada orang seperti ini, maka waspadalah. Imam Al-Qurtubi berkata tentang firman Allah, wa fikum samma'una lahum. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang amat suka mendengarkan perkataan mereka, yaitu menjadi mata-mata bagi mereka dengan menyampaikan informasi dari kalian kepada mereka. Ini dibaca dalam tafsir Al-Jami'il Ahkamul Quran. Ini masa-masanya. Tentu kita sampaikan ini karena tadi di ayat dikatakan kalau ini ada di tengah-tengah kita, maka perselisihan, permusuhan akan ada di tengah-tengah umat. Saya sering mengatakan berbeda itu sunnah, berbeda itu alamiah dan ilmiah. Yang tidak ilmiah dan alamiah, tidak alamiah itu adalah perselisihan. Perbedaan itu ilmiah dan alamiah. Yang tidak ilmiah dan alamiah adalah perselisihan. Wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai. Baik sekalian, kita lihat lagi hadisnya. Kalau tadi beberapa ayat tentang tajassus, yang kedua ini kita lihat hadisnya. Pertama, ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian, saya bacakan hadisnya saja ya, ini kurang kecil. Hendaklah kalian menjauhi prasangka, iyyakum wadhanna. Sesungguhnya prasangka itu fa inna dhanna akdzabul hadis. Sesungguhnya prasangka itu perkataan yang paling dusta. Dilanjutkan, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan. Mencari-cari kesalahan. Kalian jangan saling bersaing. Kalian jangan saling mendengki. Kalian jangan saling memusuhi. Dan janganlah saling membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 6064. Ini panjang sekali hadisnya. Jangan berprasangka, jangan cari kesalahan, jangan mendengki, jangan saling memusuhi, jangan saling membelakangi. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari 6064. Hadis lain, ada hadis dari Abu Barzah Al-Aslami. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, wahai orang-orang yang telah beriman. Perhatikan Pak, ini bahasa hadis ya. Wahai orang-orang yang telah beriman dengan lisannya, namun iman belum masuk ke dalam hatinya. Ini bahasa Rasulullah. Wahai orang-orang yang beriman masih dalam mulutnya, belum beriman dengan hatinya sampai masuk ke dalam hatinya, kata Rasulullah, jangan kalian menghibah kaum muslimin,
Jangan pula kalian mencari aib-aib kaum muslimin. Sesungguhnya orang yang mencari-cari aib, mereka akan dicari aibnya oleh Allah. Dan siapa yang Allah cari aibnya, Allah akan membongkarnya walaupun dia tidur di dalam rumahnya. Hebat hadis ini, Pak. Ungkapannya jarang kita dengar Rasul mengatakannya. Wahai orang-orang yang beriman di dalam mulutnya, yang iman belum sampai ke hatinya, jangan kalian mencari aib orang-orang Islam. Mencari-cari beda ya. Kalau mencari mungkin ada profesi, itu pun dia tidak mencari kalau bukan ada laporan, penyidikan. Ini mencari-cari. Kalau kalian mencari-cari, kalau cari kebenaran, itu profesi, itu tugas. Kalau orang dosen meneliti, riset, yang tidak boleh mencari-cari aib, akan dicari aibnya. Kenapa? Ini keras hadis ini ya. Kalau kalian mencari-cari aib orang yang imannya baru di lisannya, Allah akan cari aibmu. Allah akan bongkar aibmu walaupun kau sedang tidur di rumah. Menakutkan hadis ini. Sangat menakutkan hadis ini. Ini hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, Abu Ya'la dan Al-Baihaqi dan disyarah oleh Al-Albani. Hadis yang ketiga, mau lihat itu terus. Ada hadis Muawiyah bin Abi Sufyan. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, kita baca artinya saja, sesungguhnya jika kamu mencari-cari aib orang lain, berarti kamu telah merusak mereka atau hampir saja kamu merusak mereka. Tentu bahasa yang tidak enak juga. Ketika kamu kata Rasulullah, innaka in ittaba'asta auratin nas afasadatahum. Kata Rasulullah, telah merusak mereka atau hampir saja kau merusak mereka. Tegakah kita merusak? Ini hadis riwayat Abu Daud, Abu Ya'la Ibnu Hibban, At-Tabrani, Al-Baihaqi dan An-Nawawi mensahihkan hadis ini dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang keempat karena waktu, ada hadis dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendengarkan pembicaraan sejumlah orang sementara mereka tidak suka dia mendengarnya. Kita ulang ini, siapa yang mendengarkan pembicaraan sejumlah orang sementara orang yang didengarkan itu tidak suka dia mendengarkannya, akan dituangkan timah hitam ke dalam telinganya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Apa maksudnya itu? Kalau memang bukan urusan kita, tak usah nguping lah, pergi aja kita dari situ. Kan ada itu, kayaknya apa kita ini zaman, oh mereka punya urusan, pergi aja kita, bukan urusan kita. Lalu ngomong apa mereka ya? Kata Allah, kata Rasulullah, orang ini besok disiram timah ke telinganya, bukan urusan dia mau nguping-nguping dia. Nah, urusan kita sudah sangat banyak. Kenapa yang bukan urusan kita? Bapak sekalian, ini sengaja kita sampaikan. Setan itu baik minal jinnah, setan berbentuk jin, wan nas, setan berbentuk manusia, bahkan setan dedengkotnya setan iblis suka kali dia melalui mata kita, melalui telinga kita, melalui hati kita, ditambah hari ini melalui HP kita. Suka dia memberitahukan kita, lalu kemudian kita, Bapak Ibu yang punya media sosial, wallpaper kita di media di Facebook kan bisa diganti-ganti orang. Nomornya nomor dia,
Facebooknya gambar kita. Saya 2 hari ini ada seseorang tiap hari teman di Facebook itu gambarnya ndak betul. Saya telepon dia, tolong cek Facebookmu. Gambarnya sangat malu melihatnya. Kenapa? Ada usaha untuk menghancurkan seseorang, mencari-cari, membuka-buka. Kalau itu yang terjadi, maka Allah marah. Dikatakan tadi sama dengan memakan bangkai saudara sendiri. Dikatakan tadi Rasulullah SAW, Allah akan bongkar rahasiamu, aibmu walaupun kau sedang tidur. Sama dengan kau sebenarnya sedang merusak orang. Ketika kau cari-cari, ini nggak ada kata kunci ya, kau cari-cari. Kalau sekedar lewat, mudah-mudahan kita katakan kita berlindung kepada Allah dari hal seperti itu. Maka Bapak Ibu yang punya media sosial, terutama Facebook, waspada, wallpaper Facebook kita bisa dirubah orang sehingga kemudian seolah-olah itu kita. Padahal bagi yang mengerti mungkin kan Facebook itu bisa diatur biar tidak bisa orang melihatnya kecuali teman yang sudah ditentukan. Sementara kalau tidak berteman, biasanya orang seperti yang tidak berteman di Facebook, dia bisa masuk ke beranda kita, dia rubah-rubah. Ini yang sering hari ini namanya tajassus modern. Waspadalah, tolong dilihat-lihat, karena ada juga orang buat Facebook tidak dilihat-lihatnya, sehingga gambar yang muncul di Facebooknya itu, ya Allah, gambar-gambar yang kita yakin bapak ini, ibu ini tidak mungkin wallpaper Facebooknya seperti ini. Itulah yang bisa kita sampaikan 1920 Ishak 1922. Saya kira masih ada waktu 2 menit, silakan. Tugasnya memang menyelidiki, mencari, yaitu wartawan. Kalau yang baik mempublikasikan informasi kepada masyarakat. Kalau yang di sisi lainnya, yang buruk pada atau beritanya yang apa? Lain. Nah ini secara hukum Islam profesi wartawan ini bagaimana kira-kira? Baik. Maka tadi Pak, berulang-ulang kita sebut mencari-cari. Itu kata kunci itu. Kalau mencari tadi sudah kita ada, ya memang sebagian profesi dia wajib mencari. Namanya sidik dan selidik. Itu ada polisi itu. Kalau itu dia Pak, dan itu dia cari bukan keinginan dia, perintah tugas. Ada orang melaporkan seperti ini, dia harus selidik. Kalau dia diam saja, dia kena. Satu, itu yang profesi, persoalan wartawan. Apapun profesinya, ada yang lurus, ada yang bengkok. Jadi kalau apapun profesi, kalau dia mencari-cari, tetapi kalau itu hanya ada informasi awal bahwa ini tidak benar, dia tidak mencari-cari. Salah satu tugas wartawan juga kan mencari kebenaran, bukan mencari-cari. Kalau mencari-cari tidak ada. Saya katakan administrasi keuangan itu kalau dicari-cari, seorang profesor administrasi negara mengatakan kalau dicari-cari 90% kena Pak administrasi keuangan itu. Kalau dicari-cari ya. Nah, maka bukan mencari-cari, tetapi kalau itu mencari silahkan, tapi mencari-cari apapun profesinya, kalau mencari-cari itu yang kita bahas tajassus. Kalau mencari tentu tidak, karena itu panggilan tugas. Dia harus mencari malah. Ada laporan ini, biarin aja lah, nanti dosa kita mencari dosa. Oh, enggak boleh. Nah, dilaporkan ke Polsek, ke Polres, dilaporkan ke Jaksaan, dilaporkan ke auditor, biarin aja lah, nanti dosa kalau kita cari-cari. Enggak boleh. Nah, itu kan dia tidak mencari-cari, mencari karena tugas. Sudah masuk azan, qomat 14 menit lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.